Yeah, baby, you are heaven. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be enough. Tomorrow comes and goes before you know. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Kelompok 2 Produksi Peternakan akan melakukan wawancara di Dairy Farm Kembangan yang beternak sapi perah. Oke, saya Dana dengan NIM akhir 2038 dari kelas R2. Saya Keisha dengan NIM akhir 2044 dari kelas R2. Saya Ramadan Arsa dari NIM akhir 2056 dari kelas R2. Ya, kali ini di sini saya bersama dengan pengelola dari peternakan sapi perah yang ada di Kembangan dengan siapa Mas namanya? Saya Rifki. Rizky ya? Oh ya. Mas mau tanya-tanya ini seputar sapi yang di sini ya. Untuk yang punya owner sapi perah Kembangan itu siapa ya Mas? Ini milik Pemkab pemerintah ya, dari kabupaten. Yang itu ada kepalanya namanya Bapak Budi. Oh berarti ini diatasnamakan pemerintah kabupaten gitu ya? Bapak Budi. Terus kalau misalnya dari milik Pemkab ini yang mengelola dari pekerja Mas? Dari dinas pemerintah. Ya, di peternakan. Untuk nama peternakannya atau nama Peternakannya itu unit pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak Kembangan. Ya, biasa dipanggil sama orang-orang itu Dairy Farm Kembangan. Untuk lokasi dari peternakan Lokasinya itu di Dusun Rayap, Desa Gunung Lor, Kecamatan Agres. jenis sapi yang dipelihara di sini itu apa aja? Jenisnya itu ada 3. Yang paling utama itu di sini sapi perah, CSH. Yang kedua itu ada limusin sama simental. Untuk jenis sapi potong. Populasinya itu ada kurang lebih 50. 50 untuk sapi perahnya aja. Untuk keseluruhan. Lihat yang sapi perah belum? Boleh? Ya untuk dilaktasi ini sebelah sini. Jadi ada 2 bagian. Jadi ada 5 ekor, 5 ekor. Itu masing-masing laktasinya itu sekitar laktasi ketiga. Beda-beda. Ini sekitaran 4 tahun. Tapi kalau di rata-rata itu laktasi ketiga. Ya, kalau di rata-rata. Kalau dihitung setiap tahunnya beda-beda. Kira untuk ini ya? Enggak. Umumnya itu apa sama bobotnya itu berapa? Bobotnya lebih mungkin 400 ya. 400 kilo. Umur sekitaran 4 tahun. Laktasi pertama. Untuk pemberian pakannya itu gimana? Pemberian pakannya itu ada dibagi 2. Ada pakan tambahan, ada hijauan. Hijauan itu ya pakan alaminya. Nah, kalau pakan tambahan itu untuk menunjang produksi susunya. Kalau boleh tahu pakan tambahannya itu apa Mas biasanya? Ada ampas tahu, bekatul, konsentrat, garam, ketelunik, terbium. Ampas tahu, iya. Kalau pakan tambahannya itu kalau misalnya kan dari pagi sama sore kan pemberian pakannya. Nah, Pemberiannya itu kalau pakan tambahan itu pagi sama malam. pagi sama malam. Pokok itu sebelum pemerahan. Kisaran berapa lama sebelum pemerahan? Barengan. Kalau malam itu barengan. Oh, berarti waktu merah sama dikasih makan Ya. siang. Kalau pagi itu
dikasih dulu jam 10, habis itu dijawab. Selesai habis kontrak dijawab. Untuk ini mas, kalau kan pasti ini sebelum dipakan itu ada pakannya gitu. Ya. Ya. Kalau di sini ya ada sih mungkin 2 kiloan per ekor. Kan soalnya dicaca. Iya. Kalau di atas nggak dicaca. Ya, kalau di atas mungkin lebih banyak. Kalau sini sampai besok pagi bisa ditimbang mungkin 2 kilo. Terus untuk saat ini mas, ini kan Ini kan sudah selesai presentasi. Itu masih belum cek dia tinggal. Jadi mungkin kalau dicek mungkin sudah 2 bulan. terus kalau misalnya kayak sapi perah itu repotnya di apa sih mas? Kalau misalnya kayak ada permasalahan tentang sapi perah itu? Mungkin ya kalau laktasi ini ya kita diberikannya itu sapi perah. Itu biasanya kalau pakai mekanisasi mesin, nah kan pakai mesin, nggak pakai manual. Nah itu biasanya jadi radang guting, namanya itu mas tipis. Iya mas tipis. Nah, tipis. Jadi kalau memang benar-benar dibersihkan itu terkontaminasi bakteri ya. Jadi kendalanya itu kalau pakai mesin. Terkadang tuh kalau nggak dikasih hijauan dulu itu tapi terkena ketosis. Jadi dia terkena ketosis karena kembung. Tapi ya alhamdulillah ini nggak ada kembung. Kalau di petani itu dia kembung. Petani alhamdulillah ini masih belum ada, tapi jangan sampai ada. Ini kan susah. Kan tadi ada ini ya, misalnya pakai alat itu masih gitu. Terus ya untuk solusinya gimana? Solusinya ya diperah manual. Jadi ya habis diperah menggunakan mesin itu diperah manual. Juga itu nih alatnya itu juga dibersihkan. Intinya itu ditaruh di belakang-belakang, yang bagus-bagus diperah dulu. Itu yang terkontaminasi itu misal ada yang terkontaminasi itu diakhirkan. Jadi meraih dulu. Jadi ya campur semua. Tuh. Kalau yang misalnya sudah terkontaminasi itu kayak produksi susunya itu berpengaruh atau enggak? Berpengaruh. Dan kan dia tidak bagus. Tapi masih bisa dikonsumsi? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi tetap diperah. Tetap diperah. Itu mungkin hari dan juga ditunjang antibiotik, disuntik antibiotik. Ada juga namanya obat itu Lactaclo. Jadi dia fungsinya untuk disuntikkan ke dalam puting. Puting itu kan dalam keadaan nggak normal, dia membesar, dia buka. Itu di dalam jadinya. Jadi harus disuntikkan susu baru disemprot. Sampai ke dalam kantong, semprot, itu susu. Itu tidak habis kalau terapan teratur selesai. Itu puting itu yang terkontaminasi nggak 4 ya, salah satu. Nggak semua. Oh, berarti nggak keseluruhan mas? Nggak keseluruhan. Jadi misalnya itu 4 puting, salah satu ada yang satu puting misalnya, yang satu puting itu yang dibersihkan, yang 4 bisa dikonsumsi. Oh, masih bisa dikonsumsi. Ini yang terakhir. Oh, Pemasaran produknya itu pemasarannya itu susu di sini. Nah itu ada 2 ya.
yang satu itu ada yang di treatment dijadikan susu pastur yang dijual ya kan. Dijadikan pastur dulu ada sih itu dulu mozzarella pada ada. Tapi sekarang kan mempengaruhi produksi, maksudnya misalnya itu kan harus dihitung kadar lemaknya. Nah kalau kadar lemaknya tinggi itu baru bisa dibikin mozzarella, kan diambil lemaknya ya, ya gitu. Yogurt juga gitu, diambil lemaknya kelihatan bagus terus bisa dibikin yogurt. Tapi sekarang mungkin kadar lemaknya sudah turun. Pemasarannya itu kita agak pakai online, kita stabil ternyata, soalnya kita di jalur wisata ya, jadi orang-orang itu berpikiran bagaimana kalau pulang ke rumah itu harus bawa oleh-oleh gitu. Jadi banyak konsumen. Terus kalau jumlah produksi dari satu per hari itu berapa? Untuk produk dibagi antara keseluruhan ini itu dibagi 40% sama 60%. Jadi 60% itu dijual dalam bentuk packing. Ya, Jadi susu. Ya, jadi susu dalam keadaan segar. Jual bagi hari setelah pemerahan itu dijual. Nah, kalau 40% jualan. terus kalau misalnya dari pemerintah itu biasanya dapat berapa liter mas? Kalau produksi saya nggak tahu. Oleh ada yang kalau dasarnya saya mungkin tahu. Tapi kalau rincinya kayak misal dapat berapa liter, ini juga sekarang saya nggak tahu. Kalau dulu tahu. Jadi cukup mas wawancara dari kami ya bukan informasi yang lewat saya. Sekian dari kami.